Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hormati segala para orang tua dan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, para guru, segala pengurus TKM Masjid Nurul Falah, khusus para sesepuh kita, serta para imam. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita menyambung tahlim rutin di pekanan kita membahas mengenai tauhid ibadah. Terakhir pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai tentang informasi hukum membaca lafaz sayyidina ketika sholat di dalam tasyahud, yang mana adalah informasi fikih. Membaca sholawat Nabi merupakan rukun dari rukun sholat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak sah seseorang sholat tidak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang paling penting, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang paling penting. Dan boleh bagi kita yang ingin menambahkan lafaz sayyidina di depan nama Muhammad, sehingga bunyinya jadi tambah panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu minimal. Dan lebih utama kalau kita baca sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang sering kita baca di dalam tasyahud kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Jadi masalah ini sudah disampaikan di dalam kitab Naam la yaqulu ziyadah min fi alayka wa la yahdina qabla ayyuha wa la wahdahu la syarika lah ba'da asyhadu an la ilaha illallah liwurudiha fi riwayatin kama qala syekhuna wa la ziyada abduhu ma'a rasulih wa la ziyada sayyidina qabla Muhammad. Jadi tidak mengapa kita membaca tambahan sayyidina di depan nama Muhammad pada saat kita membaca tasyahud. Huna wa fi sholati alaihi al-atiyah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bal huwa afdal li'anna fihi ma'sulukil adab imtithalil amri. Ya, bahkan itu merupakan lebih utama kita baca sayyidina, karena dengan lafaz sayyidina selain kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, ada penghormatan lebih yang kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka mudah-mudahan dengan informasi ini tidak ada lagi di tengah masyarakat kita yang ribut gara-gara masalah pakai sayyidina Muhammad. Bapak yang mau pakai sayyidina silahkan sebagai bentuk penghormatan tambahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau membacanya pun tidak menjadi masalah, karena itu juga disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani
Bukhari dalam kitab Al-Bukhari ada Syekh Sahih Bukhari. Yang penting baca sholawat. Jangan sampai sholawatnya nggak dibaca. Kalau sholawatnya nggak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, dengan demikian maka nama Nabi Muhammad SAW adalah nama yang paling banyak terucap di atas permukaan bumi. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau umat Islam seluruh dunia ada berapa jumlahnya? Umat Islam seluruh dunia, yang paling dikit itu ada 600 juta orang seluruh dunia. Ya, kalau masing-masing minimal sholat 5 kali dalam sehari, ya, kita pengen hitung, maka Nabi Muhammad SAW namanya tidak kurang disebut dalam satu hari satu malam minimal 5 miliar 400 juta kali dalam satu hari satu malam. Berapa Pak? 5 miliar. Ya, cara ngitungnya gimana tuh? Ya, subuh berapa kali tasyahud? Satu kali harus baca sholawat. Ya, 1 dikali 600 juta orang yang lagi sholat semuanya. Ya, maka 600 juta jumlahnya. Zuhur 2 kali tasyahud awal dan tasyahud akhir, masing-masing baca sholawat kali 2 1 miliar 200 juta. Asar, maghrib, isya juga begitu. Di total 5 miliar 400 juta. Siapa nama manusia di atas permukaan bumi ini yang namanya disebut sebanyak 5 miliar kali dalam satu hari? Tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada orang yang lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah kekasih Allah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ya, jamaah sekalian Allah itu baru dihitung 600 juta. Ya, sementara umat Islam lebih dari itu. Ini dihitung yang sholat aja memang. Karena tidak semua orang Islam sholat. Ada yang orang Islam nggak sholat. Itu nggak dihitung. Ya, oleh karena itu kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW itu sudah sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu anugerahnya seluruh umat yang mengucapkan sholawat di dalam sholat, apalagi kalau dihitung dengan sholawat yang diucapkan di luar sholat. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi sehingga nanti di akhirat mendapatkan syafaat al-usma, sehingga Allah berkenankan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimahullah, saat kita diperintahkan untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi, itu bukan berarti Nabi butuh sholawat kita. Yang perlu diluruskan, ya, kalau Nabi kan kita nggak sholawat atau minta sholawat nggak tambah keutamaan beliau, sebab beliau sudah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam semesta. Sholawat yang kita baca itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholawat yang dibaca oleh makhluk malaikat yang Allah ciptakan. Berapa jumlah malaikat? Masya Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla yang mencipta saking banyaknya malaikat. Tiap-tiap kita itu ada malaikat, ada beberapa malaikat yang catat amal perbuatan kita. Raqibun Atid, berarti kan jumlah malaikat minimal 2 kali lipat jumlah manusia. Belum lagi ada malaikat yang nurunin hujan. Belum lagi ada malaikat, dalam hadis disebutkan apa sama wa haqqalaha an ta'id illa wa alaihi malakun sayyid. Di langit itu tiap jengkal tidak ada ruang kosong di langit kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada berapa jumlah malaikat? 3 kali aja berapa meter di langit itu masih. Di situ jumlah malaikat
Allah, malaikat yang sebanyak itu telah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan malaikatnya, Allah pencipta alam semesta pun berselawat kepada baginda Nabi. Ya, ayatnya kan sudah sering kita baca dan sering kita dengar, bahkan sering kita hafal. Surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kalau Allah sudah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, malaikat-malaikat sudah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, butuh apa lagi? Kita manusia untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Jadi ternyata saat Allah firmankan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi. Ternyata salawat itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya Mas kalian, insyaallah nanti kapan-kapan akan kita bahas keutamaan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat itu kembali bukan kepada Nabi, tapi kepada kita sendiri. Allah akan berikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang sering mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah akan berikan banyak manfaat-manfaat yang disampaikan oleh baginda Nabi bagi orang yang sering mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus salawat yang tidak baca tiap-tiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat diperintahkan kita untuk memperbanyak salawat? Nabi pernah bersabda bahwa salawat yang kita baca tiap hari Jumat itu langsung live diperdengarkan ke telinga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di akhirat walaupun kita tidak pernah bersyukur, walaupun kita tidak pernah berjumpa, suara kita tidak asing di telinga baginda Nabi Muhammad. Oh, ini suara jamaah Masjid Nurul Falah yang sering tiap Jumat mengucapkan salawat kepada sehingga nanti di akhirat saat kita bertemu, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada Allah bagi kita yang sudah mulai usia senja, itu ada hadis yang diriwayatkan disebutkan bahwa seseorang yang mendapat sholawat setiap hari tidak kurang dari 1000 kali. Yang kata baginda Nabi lam hatta yawma aduhu jannah. Orang tersebut tidak akan pernah mati kecuali sebelum matinya Allah akan perlihatkan tempatnya di surga insyaallah taala. Ini luar biasa. Sehari 1000 kali. Artinya sebelum sholat fardu atau sesudah 100 kali 5 1000. Kita dawamkan baca sholawat minimal 1000 kali. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini amalan sederhana namun perlu latihan untuk kita jaga konsistensi istiqamah menjalankan sholawat kepada baginda Nabi minimal 1000 kali. Teknik hitungnya bebas. Bapak menghitung pakai jari silakan, menghitung pakai tasbih silakan, menghitung pakai cetek silakan. Yang mau pakai HP sekarang ada tasbih aplikasi pakai HP silakan. Yang penting itu cuma wasilah hitungnya. Yang penting kita pastikan jangan kurang dari 1000 kali. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya adalah mahrumu harakatul ismi' inda tasyahhud. Mengenai tentang hal perkara yang berkenaan memberikan isyarat pada saat kita tasyahhud. Jadi saat tasyahhud itu disunahkan kita untuk memberikan isyarat. Isyaratnya dengan menjadi telunjuk. Terima kasih. Ya, ini sebagai ilustrasi gambar salah satu fenomena manusia yang merupakan ciptaan Allah. Ya, ini jadi jemari kita diluruskan itu membentuk lafaz Allah. Kelihatan ya gambarnya. Masya Allah, dari kelingkingnya itu alifnya, huruf H-nya lafaz Allah. Dan pada saat kita memberikan isyarat tasyahhud itu juga
membentuk lafaz Allah. Garisnya kalau dikeronin. Ini merupakan fenomena bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, persis seperti jari jemari kita kalau dibuka telapak tangannya, yang kanan ada angka berapa itu? 18, yang kiri ada tangan 81, sama semua ya. 81 kalau tambah 18 berapa? 99. Apa itu 99? Nama dan Asmaul Husna, wabillahi Asmaul Husna. Jadi dalam alam ini banyak fenomena bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Sama semuanya, nggak ada yang 19, semuanya sama 18 sama 80. Ini sangat jamaah sekalian rahimahullah. Nanti menurut penjelasan para ulama, jam'ur lahu jumhur fuqaha ila annahu yustahabbu lil musannif fi tasyahhud al-isyarah bi sababatihi. Jadi sunnah hukumnya saat kita tasyahud memberikan isyarat dengan sababah, jadi telunjuk. Ya, bahkan ini termuat dalam fatwa yang disampaikan oleh para ulama Saudi Arabia maupun ulama-ulama lainnya. Hadisnya dari Nafi' qala berkata kana Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar, bila jalasa fi sholati wa ra'a yadihi ala rukbatayhi, beliau meletakkan tangan kanannya itu di atas rukbahnya, di atas dia punya ujung paha. Wa asyara bi isba'ihi wa asbaha basarahu. Lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu memberikan isyarat dengan jemarinya. Lalu kemudian matanya itu memandang jari jemari tersebut. Sumaqala, kemudian Abdullah bin Umar ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, la ya'ashadu 'ala syaitan min al-hadid. Sungguh isyarat yang kita berikan saat tasyahud itu lebih dahsyat bagi syaitan dibandingkan dengan sebilah pedang yang terbuat dari besi. Ya, jadi saat kita memberikan isyarat itu bukan sembarang isyarat bagi syaitan yang menghina, yang tidak mau taat kepada Allah pada saat menghormati manusia. Nabi Muhammad sujud kepadanya, sesungguhnya jadi jemari kita itu bagi syaitan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan sebilah pedang yang terbuat dari besi. Makanya akhir-akhir ini banyak teknik-teknik yang disebut dengan teknik jadi tauhid. Ya. Ada orang kesurupan, cuma ditunjuk saja kesakitan itu, jin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Karena jari kita bagi seorang beriman ini adalah jari yang terbiasa memberikan isyarat di dalam pelaksanaan ibadah sholat, sehingga secara mistik itu memiliki kekuatan yang Allah semacam bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala. Oleh karena itu maka mudah-mudahan sunnah yang diperintahkan oleh baginda Nabi ini bisa kita laksanakan, kita latih di dalam pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan dalam setiap hari. Bagaimana teknisnya? Yang pertama, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, yuqbal jami' al-asabi yadahu al-yumna fi tasyahhud illa salam. Jadi saat kita tasyahud, seluruh jemari itu yuqbal, dikepel, illa salam, kecuali jari telunjuknya. Ya, jadi semuanya kepel kecuali jari telunjuknya. Wa yushiru biha inda qawlihi illallah. Nanti pada saat kita membaca tasyahud kan mengucapkan dua kalimat syahadat.
saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka dalam mazhab Imam Syafi'i saat kita mengucapkan illallah ini telunjuk kita dinaikkan, ditegakkan, dinaikkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa yaqin, kemudian dia diam, jangan diturunkan. Rafa'an bila tahrik. Terus begitu kita pantengin, kita tegangin, kita lurusin. Enggak perlu digoyang-goyangin. Tidak qiyam fi tasyahhud al-awwal. Kalau kita sedang tasyahhud awal, ini dipantengin sampai kita naik ke rakaat yang selanjutnya, berarti rakaat yang ke-3. Wassalamu fi tasyahhud al-akhir. Kalau kita memberikan isyaratnya pada saat tasyahhud akhir, kita pantengin sampai dengan kita mengucapkan salam. Naziran ila sababah fi jami'i zalik. Sambil kita pantengin, maka kita mengarah melihat jari telunjuk yang kita pantengin ini. Kan sebelumnya mata kita mana? Ke tempat sujud. Mata kita ke tempat sujud, bukan ke cincin bukan sebelah, bukan ke jam tangan tetangga sebelah, bukan, tapi dia telunjuk. Jadi mata kita yang awalnya ke tempat sujud, kita pindahin pada saat kita memberikan isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus pantengin, nanti pada saat kita salam, baru kemudian kita turunkan dan mengucapkan salam. Wal afdal ubitul ibham bi jambihi. Yang lebih utama lagi, nanti jempolnya digenggam dengan jari sebelahnya. Jempolnya digenggam. Jadi yang ujung ya cukup telunjuknya saja. Wa ayyamaha fi tarfi rohataihi, kemudian meletakkannya itu di atas ujung pahanya. Ya, ini sebagai ilustrasi gambar, Bapak Ibu bisa melihat ilustrasi gambar bagaimana kesunahan saat kita melakukan tasyahud itu seperti ini. Tangan berada di ujung paha. Pada saat kita tasyahud, dipandangkan pada lafaz illallah, matanya memandang ke jari telunjuk yang kita berikan isyarat. Itu sunnah yang disampaikan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, silakan tasyahudnya seperti itu, insya Allah mendapatkan pahala sunnah. Kami jawabkan. Kemudian nanti ada cara yang kedua. Kalau cara yang kedua ini di dalam mazhab Imam Malik, yuqad ma'ada salam wal ibham. Yang di kepala itu seluruh jemarinya kecuali telunjuk dan jempol. Kalau mazhab Syafi'i tadi semuanya kecuali telunjuknya. Tapi kalau mazhab Imam Malik semuanya kecuali telunjuk dan jempolnya. Wa ayyamudda sababah wal ibham. Ini jempolnya jangan digepetin, tapi dirukangi. Wa yuharrika sababah daiman yaminan wa shimalan tahrikan wasatan. Ya. Dan nanti pada saat memberikan isyarat, isyaratnya itu digerak-gerakkan. Ya. Saat memberikan isyarat, jarinya digerak-gerakkan. Ya, makanya pernah kan kita lihat ada orang yang sholatnya gerak-gerakin jari. Ya, pernah Bu ya? Ada Pak ya? Ya, jari-jarinya digerak-gerakin. Ya, berarti dia ngikut mazhab Imam Malik. Karena kalau dalam mazhab Imam Malik, jari itu digerak-gerakkan. Dan iman digerak-gerakannya sampai salam. Yaminan wa shimalan tahrikan wasatan. Cara gerak-gerakinnya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Ya, ke kanan ke kiri.
Ini bukan ngebor. Kalau ngebor ini bukan, kalau ngebor ada jadi ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Dan gerakannya itu tahlilan wasatun, gerakan yang nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Ini bukan begini-begini, bukan. Ya, gerakan yang sedang-sedang saja. Itu yang disampaikan di dalam mazhab Imam Malik. Ya. Kemudian cara yang ketiga, ini cara yang ketiga. Wa yushiru bisababah ma yaduluna faqat bihaythu law kana maqtu'an anillah lam yushir baina al-asabiyin wa la yusra al-intiqal tashahhud bihaythu yarfa'u sababahu ila nafi al-uluhiyyah amma siwahu bi qawli la ilaha illallah wa yad'uha ila ithbat al-uluhiyyah lillahi wahdahu bi qawlihi illallah. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, memberikan isyaratnya itu pada saat biqaulihi la ilaha illallah. Jadi pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah sudah memberikan isyarat. La ilaha illallah. Ya, sudah kasih isyarat. La ilaha illallah. Nanti pada saat illallahnya justru diturunkan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kebalikan dari mazhab Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i tadi asyhadu an la ilaha illallah. Baru ilah kasih syarat sampai salam. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dari mulai asyhadu an la ilaha illallah. Jadi setelah illallah diturunkan sampai salam, tidak memberikan isyarat. Jadi isyaratnya sebentar doang. Ya, fayaqulu rafi isyaratun linafi. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengangkat jemari itu untuk menunjukkan penafian dan meletakkannya itu untuk menetapkan keteguhan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mazhab yang terakhir mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Wa yurqadul khinsim wal binsim bi yadihi wa yulhaqu bi ibhamihi ma'al mushaf. Kalau mazhab Hambali, seluruh jari-jari digenggam kecuali yulhaq ibhamuhu ma'al mushaf. Jari tengah sama jari jempol membentuk lingkaran saat memberikan tasyahud, sebelum memberikan tasyahud. Wa yushiru bi basar bi tasyahud wa idati nafsil dalalah wa yuhaqqiquha. Untuk urusan gerak-gerakan beliau tidak menggerak-gerakan sama seperti dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, sebagai ilustrasi gambar, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan gambarnya. Ya, ini berdasarkan hadis Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban. Ya, jadi memberikan isyaratnya itu sementara jempol dan jari tengahnya membentuk lingkaran. Ya, nanti pada saat tasyahud asyhadu an la ilaha illallah itu kemudian dikeataskan dan ditegakkan. Begitu informasi yang disampaikan oleh para ulama dari hadis-hadis riwayat yang sampai kepada mereka dari tanda-tanda sholat yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kesimpulannya ada beberapa cara saat kita memberikan tasyahud. Jadi caranya boleh digerak-gerakan, boleh tidak digerak-gerakan. Boleh memberikan isyaratnya pada saat lafaz illallah, boleh juga memberikan isyaratnya pada saat asyhadu an la ilaha illallah, illallahnya diturunkan. Ya, boleh genggam seluruh jemarinya termasuk jempolnya, boleh juga dibuat lingkaran antara jari tengah dan jari jempolnya sebagaimana hadis yang barusan kita sampaikan, yang pada intinya semua yang kita laksanakan insya Allah mudah-mudahan dinilai pahala
oleh Allah Azza wa Jalla karena mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahullah, sebagai catatan, kesunahan memberikan isyarat itu hanya pakai jari telunjuk yang kanan. Jadi kalau bapak, mohon maaf, jari telunjuknya lagi kecengklak keselio misalnya, sakit ya sih, nggak usah diganti pakai jari tengah, ya nggak perlu, karena sunahnya hanya jari telunjuk. Atau ada sebagian dari kita yang mungkin tangan kanannya jarinya buntu, nggak perlu diganti pakai jempol, ya. Atau pakai yang kiri, nggak perlu, ya, karena kesunahannya itu hanya pakai jari telunjuk yang kanan. Ya, mau isi kopi haji melakukan makruhan atau fadilah. Kalau buntu, kalau cacat, lam yusyir bi ghairiha min asabi'il yumna, tidak perlu diganti dengan jari jemari lainnya, karena syariatkannya itu hanya cuma jari telunjuk saja. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah mengenai tentang salam. Salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yaitu mengucapkan salam. Seseorang yang sholat tanpa mengucapkan salam maka sholatnya tidak sah. Ya, bapak sholat belum salam tidak kentut, perlu diulang nggak sholatnya? Perlu, karena sholatnya batal, kita belum selesai. Tapi kalau udah salah betul, perlu diulang? Enggak, karena sholatnya sudah selesai. Kita sudah mengucapkan salam. Kalau jamaah tengok siapa yang terjadi, tapi sholatnya sudah sah. Sholatnya sudah sah. Karena salam merupakan rukun dari rukun-rukun sholat yang harus kita laksanakan. Kalau sholat kita sampai belum mengucapkan salam sudah batal, maka sholatnya wajib diulang. Dan salam yang paling sederhana minimal mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan belum rahmatullah, maka sholatnya sah, nggak perlu diulang. Tapi kalau baru assalamu nah itu karena kita belum mengucapkan salam, udah ngomongkan itu dulu, padahal salamnya belum kita baca. Ya, di dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan salam itu kalau bisa sampai dengan assalamualaikum warahmatullah, tambahin warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, wala yujzi'u alaihim. Nggak boleh kita ganti domirnya, misalnya assalamualaikum, harus assalamualaikum. Ya, tidak boleh assalamualaikum, assalamu alaika, nggak boleh, harus assalamualaikum. Nggak boleh assalamualaikum, itu kalau dalam bahasa pergantian domir. Ya, yang paham bahasa itu bisa diganti dengan domir. Kita kalau mengucapkan salam orangnya sendiri bisa assalamualaikum haji, ya, bisa. Ada orang berdua kita mengucapkan assalamualaikum bisa. Ya, kalau perempuan kita mengucapkan assalamualaikum bisa. Tapi kalau di dalam sholat nggak boleh diganti-ganti, harus assalamualaikum. Walaupun assalamualaikum walaupun dan minta akhir alaikum, nggak boleh ditukar-tukar susunannya. Waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak boleh. Ya, jadi mengucapkannya salamnya dulu baru alaikum, assalamualaikum, nggak boleh waalaikumsalam. Ya, kalau dijawab, ya, assalamualaikum bukan waalaikumsalam. Dan yang lebih panjang ini
itu boleh ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadisnya disampaikan di dalam kitab Bulughul Maram. Sanadnya sahih dari Wa'il bin Hujr. Aku pernah sholat bareng Rasulullah, beliau sambil menoleh kanan dan kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan mau pilih yang mana. Boleh assalamualaikum, silakan. Tambahin assalamualaikum warahmatullahi, silakan. Tambahin barakatuh juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemuanya ada hadis yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah itu Rasulullah SAW yusallim an yaminihi wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi. Baik. Wastahabba Syafi'iyah wal Hanabilah ayatnya bisalam khuruj min as-shalah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan saat kita mengucapkan salam kita niat keluar dari sholat kita. Suka niat apa? Enggak niat. Ya padahal itu dianjurkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya ini yang kita bilang kita Syafi'i belum sapi amat ya. Ya. Kalau kita niatnya kan di awal doang, disolli, niat mau masuk, keluarnya kita nggak niat. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i istahabba asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah ayyaniyah bisalam al-khuruj min as-shalah. Jadi sambil kita mengucapkan sama sambil niat, saya niat dalam hati keluar dari sholat, menyelesaikan ibadah sholat, itu hukumnya sunnah. Wal wajib taslimah wahidah ila Malikiyah wa Syafi'iyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, salam yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama kali. Kan kita sholat berapa kali salam? 2 kali salam. Yang rukun yang pertama, yang kedua itu sunnah. Ya, artinya ya afdalnya kita mengucapkan salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita ambil rukunnya, kita ambil sunnahnya. Meskipun boleh-boleh saja kalau Bapak Ibu sekalian ambil rukunnya saja, tidak kerjakan sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi, udah mengucapkan salam lagi, maka sholatnya sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena yang rukun itu cuma salam yang pertama. Sehingga nanti efek hukumnya, ya, tadi kalau urusan kandung Pak, ya mohon maaf, mungkin kita dari tadi dan kita syahud udah nahan pengen keluar. Ya, akhirnya keluar bentuknya itu habis mengucapkan salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, belum mengucapkan salam yang kedua, wassalamualaikum warahmatullahi, maka sholatnya sah enggak? Sah. Sholatnya sah. Perlu diulang? Tidak perlu diulang, karena sholatnya sudah selesai. Sholatnya sudah selesai. Ya, karena Bapak Ibu saudara yang mau kandung, kandungnya habis salam yang pertama. Tapi kalau kita belum salam yang pertama, ya maka sholatnya tidak sah, karena salam itu merupakan rukun dari rukun sholat. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, selanjutnya ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum saya lanjutkan? Baik, terima kasih. Jadi gerakan mengucapkan tasyahud itu tadi sudah disampaikan. Ada yang digerak-gerakan, ada yang tidak digerak-gerakan. Yang digerak-gerakan mazhabnya mazhab bukan Syafi'i. Yang tidak digerak-gerakan mazhabnya mazhab Syafi'i. Dan cara menggerak-gerakannya itu tadi sudah disampaikan. Ayyuharrikus sababa daiman
yaminan wa shimalan tahriqan wasatan. Ya. Ini mohon maaf belum saya terjemahkan, tapi tulisannya sengaja dilayani. Yang tulisannya nggak karam itu ini. Nah, wa ayyuharrika sababa daiman yaminan wa shimalan tahriqan wasatan. Kelihatan yang panahnya baik. Tanda panah ini, tanda panah. Ya, jadi cara gerak-gerakannya itu kanan kiri. Jadi bukan atas bawah. Kanan kiri. Gerakannya pun tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Gerakan yang sedang saja, dan yang digerakkan pun jari telunjuknya daiman dengan gerakan yang stabil, tidak berubah-ubah. Itu yang disampaikan di dalam mazhab Imam Malik. Sehingga kalau ada yang gerak-gerakan atas bawah, mungkin dia perlu buka kitab rujukan mazhab Imam Malik, bagaimana cara menggerak-gerakkan jari yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan dari sholatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isyaratnya kapan? Baik. Isyaratnya sedari awal. Ya, kalau mazhabnya sedari awal. Satu lagi ada juga yang pernah saya juga dengar pendapat yang Ustaz tapi juga belum dari mana. Jadi jari itu kalau begini katanya ada yang bilang nggak boleh. Jadi harus lurus, ya Pak ya. terus dan jalan Tidak melewati lutut ya Pak ya, atau sejajar dengan lutut. Seperti itu gimana Pak? Ya. Cuma kalau di gambar tadi itu kan lebih Pak. Ya, ini informasi yang paling bawah. Wa ayyadaha ala tarfi rahataihi. Ya, jadi meletakkan tangannya itu di tarf rahataihi, di ujung dia punya paha. Ya, itu sunnahnya. Jadi disunahkan ditaruh di situ. Jadi jangan naruhnya di atas, atau terlalu jauh juga. Iya, banyak sulit namanya. Iya, ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis. Jadi meletakkan tangannya itu, ya ada pun jari kemarin kan orangnya beda-beda Pak. Nanti kalau ditunjukkan masing-masing orang panjangnya kan beda-beda. Ya, yang jelas taruhnya itu di atas ujung pangkal paha. Itu sunnahnya. Ya, ini lagi-lagi mengenai tentang pembahasan perkara yang disunnahkan. Ya, silakan. Kita misalnya Allah dalam di sini membaca ya salat itu wajib Allah Akbar. Terima kasih banyak. Jadi pembahasan pertama kita pernah kita sampaikan bahwa niat itu rukun dari rukun sholat. Jadi siapapun yang sholat tidak pakai niat itu tidak sah sholatnya. Harus mencanangkan niat. Ini menurut jumhur ulama. Sebab Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan bukan cuma rukun sholat, nanti merupakan juga rukun dari ibadah puasa, ibadah kurban, ibadah haji, ibadah umrah. Semua ibadah itu harus pakai niat. Yang mana para ulama sepakat bahwa mahalul niat al-qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ini niat. Ya, adapun yang dilafalkan itu bukan niat, itu namanya at-talaffuz bin niat. Ya, ekspresi niat. Ya, jadi sholat usolli itu bukan niat, itu namanya ekspresi niat. Nawaitu zakat al-fitri itu bukan niat, itu namanya ekspresi niat.
Yang namanya niatnya itu di dalam hati. Jadi seseorang yang tidak mencanangkan niatnya di dalam hati tidak sah. Tapi kalau orang sudah mencanangkan niatnya di dalam hati, sah sholatnya meskipun dia tidak hafal. Meskipun dia tidak hafal. Sebab pelafalannya ini bukan niat. Ini menurut seluruh ulama mazhab apapun, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Ya, hanya saja di dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan kita untuk melafalkannya dalam rangka untuk memastikan niatnya itu ada di dalam hati. Kan kalau sudah kita lafalkan, dari mana ini keluar? Nawaitu, dari mana ini nawaitunya? Dari sini nawaitu. Maka pada saat kita bilang nawaitu, maka berarti nawaitunya itu ada. Jadi kita lafalkan untuk memastikan niatnya hadir di dalam hati. Ya, sehingga untuk urusan melafalkan niat ini pilihan. Dilakukan silakan, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk memastikan niat, tapi yang tidak boleh ditinggalkan, hati kita tidak boleh tidak mencanangkan ibadah yang hendak kita lakukan. Maka pada saat kita sholat harus hadir. Kita ingin melaksanakan sholat apa, berapa rakaat, kapan waktunya, ya, sholat normal atau kodok atau jamaah atau kosor dan lain sebagainya, ini wajib dicanangkan di dalam hati. Ya, meskipun nanti pilihannya bisa sesaat sebelum kita sholat, sebelum takbiratul ihram, atau bisa juga saat kita takbiratul ihram kita canangkan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat bahasan-bahasan kita sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, mohon maaf waktu sudah menunjukkan sholat isya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan 2 pekan yang setelahnya insyaallah taala sebagai penutup itu nanti tidak perlu membolak-balikkan tangan telapak kita saat salam. Assalamualaikum dibalik-balik telapak. Itu posisinya seperti sebelum kita salam. Kemudian juga syarat yang selanjutnya adalah tumakninah. Jadi gerakan-gerakan sholat itu tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat maka sholatnya tidak sah. Harus tumakninah. Dirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya nggak boleh terlalu cepat. Nggak boleh sholat tarawih 23 rakaat 7 menit itu terlalu cepat. Ya, kemudian juga harus sesuai dengan tartibul arkan. Urutannya harus sesuai. Nggak boleh bapak sujud dulu baru rukuk. Ya, harus rukuk dulu baru kemudian i'tidal baru kemudian sujud. Ya, nggak boleh rukuk dulu baru kemudian diri al-qiyam. Jadi urutan-urutannya itu harus sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan rukun yang barusan kita laksanakan, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.